wa yaqtulu. Lu dibaca panjang. Kenapa kok lu dibaca panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Ataupun bagi yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Pada intinya, jika bacaan Al-Quran kita ingin baik, kemudian kita ingin bisa cepat lancar dalam membaca Al-Quran, maka tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran dan juga harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid dan juga memahaminya. Oleh sebab itu, dalam video-video yang kami buat, kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan, dengan harapan semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah dan dapat langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masih melanjutkan pada surah Ali Imran ayat yang ke-21. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-21 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena seperti biasa kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-21 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini ya, kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran yang kami buat ini, maka hendaknya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-21 ini. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Ya, silahkan diikuti ya untuk melatih bacaan Al-Quran bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih belum lancar dalam membaca Al-Qurannya. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya juga dengan pelan-pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wa yaqtulu. Di sini ada huruf qaf, dia sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Huruf mati atau huruf sukun itu maksudnya sama saja. Apalagi huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini, tanda huruf sukun itu. Ini kita baca seperti ini. Wayak kok mantul begitu. Kenapa kok mantul begitu kan? Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Nah, jadi huruf-huruf tersebut kalau dia sukun pantulkan. Nah, jadi dipantulkan kalau dia sukun. Terjadi qalqalah kalau dia sukun begitu. Huruf qaf ini kan sukun, pantulkan. Wa yaqo, yaqo mantul begitu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah sugro, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah kalimat, atau cara yang lebih mudahnya itu seperti ini. Karena dia berada di tengah bacaan kita, seperti itu. Beda ceritanya kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf qalqalah, maka itu akan menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qaf ini. Tidak mungkin kan kita berwakaf atau berhenti di huruf qaf ini, itu tidak mungkin. Salah dari segi wakaf. Dia berada di tengah bacaan kita ini. Maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Wa yaqo mantul begitu. Wa yaqtulu, lu dibaca panjang. Kenapa kok lu dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad asli dengan mad tabi'i itu maksudnya sama saja ya. Nah, supaya tidak bingung. Kami jelaskan dulu secara keseluruhan. Jadi huruf mad itu dia ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Nah, itu yang seperti yang warna hitam itu. Pertama, rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi huruf mad yang pertama itu huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Atau misalkan dibalik, huruf alif sebelumnya harokat fathah, ngebacanya dari 3 ke 1 juga silakan, dari 1 ke 3 juga silakan. Intinya kayak gitu. Jadi pertama tadi apa? Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, itu huruf mad. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, itu yang pertama. Kemudian huruf mad yang selanjutnya, yang nomor 2, rumus 2, perhatikan ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang begitu. Kemudian yang rumus 3, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Jadi kalau ditanya huruf mad itu ada berapa? Jawabnya ada 3. Apa aja? Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, itu ya. Itu disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran itu, untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Bentuknya, bukan warnanya, bentuknya. Jadi yang warna biru itu kalau diurai pada dasarnya adalah yang warna hitam, seperti itu. Sedangkan
Lu ini dibaca panjang. Kenapa kok lu dibaca panjang? Nah, harusnya di sini Bapak dan Ibu sudah dapat mengira-ngira kenapa kok lu dibaca panjang, letaknya di rumus berapa begitu. Mohon maaf ya, ini kami agak sedikit batuk dan flu, jadi mohon maaf kalau agak sedikit batuk-batuk. Lu dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam. Coba perhatikan yang rumus 2 warna hitam. Di situ ada huruf waw sukun kan, sebelumnya harokat dhammah, di bawah harokat dhammah itu ada titik-titik kan. Jadi titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang begitu. Nah, contoh tuh seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita perhatikan. Kalau kita menjumpai huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun nih. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Ini namanya harokat dhammah atau disebut juga dengan tanda baca dhammah atau baris dhammah. Nah, intinya dhammah. Jadi ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Kalau sebelum, maka yang kami maksud itu yang berposisi sebelah kanan kita. Nah, nanti bingung gitu kan. Sebelum tuh yang mana? Yang berposisi sebelah kanan kita. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelah kanan waw sukun, sebelah kanan kita mana? Ini kan, sebelah sini kan. Nah, ada huruf waw sukun, sebelah kanannya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang begitu. Lu dibaca panjang. Mad dhabi'i panjang 2 harokat. Wa yaqtulunal ladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Coba perhatikan, huruf lam termasuk salah satu dari kumpulan huruf yang 14 itu kan huruf lam. Nah, maka alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan nanti bertanya-tanya kan, ini huruf alifnya ini, huruf alifnya ini, huruf lam yang satunya mana? Kan tadi itu dikatakan kalau ada alif lam begitu. Nah, untuk di sini dia huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis karena di sini ini huruf lam ini kan bertasydid nih. Huruf bertasydid itu kalau kita urai dia ada 2 huruf. Maka ini huruf lam ini bertasydid. Maka kalau diurai ada huruf lam yang sukun dengan ada huruf lam yang berharokat seperti itu. Nah, maka ini kalau diurai ini huruf alif, huruf lam yang satunya baru huruf lam yang ini. Nah, jadi huruf syamsiyahnya yang ini nih. Nah, kalau masih bingung nanti setelah ini nanti di pembahasan selanjutnya nanti ada tuh juga tuh kita temui nanti di bawah nih tentang alif lam syamsiyah. Nanti insyaallah langsung bisa dipahami. Jadi ini dari segi hukum tetaplah alif lam syamsiyah. Wa yaqtulunal ladzi, dzi dibaca panjang. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Nah, perhatikan media gambar di samping. Nah, perhatikan sekarang rumus 1 yang warna hitam itu. Sudah diperhatikan ya rumus 1 yang warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita perhatikan, kalau kita menjumpai huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, ada baris kasroh nih. Baris miring di bawah huruf ini namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Hasilnya zi dibaca panjang. Mad dhabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Wa yaqtulunal ladzina ya'muru. Huruf ra memiliki harokat dhammah nih. Ini namanya harokat dhammah ya atau tanda baca dhammah. Jadi huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah ya, maka huruf ra-nya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim ya, sehingga pangkal lisan kita, pangkal lidah kita itu ketika kita mengucapkannya itu dia naik terangkat ke atas. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Ya muru nabil
Di sini ada alif lam, setelahnya huruf qaf. Nah, kalau setelahnya itu berarti yang berposisi sebelah kiri. Kalau sebelum tadi sebelah kanan. Kalau setelah sebelah kiri. Nah, ini ada huruf alif lam. Huruf alifnya mana ini? Yang menempel dengan huruf ba ini. Ini huruf alif. Alif lam. Pokoknya kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya jejer, maka di situ dia akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah, ya alif lam syamsiyah hukumnya begitu. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan tuh, huruf qaf termasuk salah satu daripada huruf yang 14 itu kan, daripada kumpulan huruf yang 14 itu kan huruf qaf. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ini huruf qamariyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, karena huruf lamnya dia dibaca izhar. Nah, terbaca dia bil. Nah, terbaca dia dengan jelas bil. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, ada huruf alif, ada huruf lam letaknya jejer. Huruf lamnya ada tanda sukunnya nih. Nah, ada tanda huruf matinya nih, maka itu alif lam qamariyah. Bil qis minan nas. Nah, di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf nun. Nah, perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf nun termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiah kan? Maka alif lam bertemu dengan huruf nun ini. Alif lam bertemu dengan huruf nun. Alif lam setelahnya huruf nun. Dikarenakan huruf nun huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya dia dibaca idgham. Jadi dari na ini langsung masuk ke huruf syamsiyah, huruf nun ini. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer. Huruf lamnya itu dia tidak ada tanda bacanya. Ada nggak tanda bacanya huruf lam yang ini? Ini huruf alif, huruf lam. Nah, huruf lam yang ini dia nggak ada tanda bacanya kan, nggak ada barisnya ya, nggak ada harokatnya. Jadi kalau ada huruf alif lam yang letaknya jejer, kemudian huruf lamnya itu tidak ada tanda bacanya ya, tidak ada barisnya, nah, maka itu alif lam syamsiyah itu, atau idgham syamsiyah. Minan nas. Di sini ada huruf non bertasydid. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Nah, catatan kecil di bawah itu berfungsi untuk membedakan antara gunnah dan juga idgham bi gunnah, seperti antara gunnah dan idgham. Supaya bapak dan ibu yang masih sangat pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti kalau misalkan kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti bapak dan ibu akan mengira semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya nanti akan dikira itu semua hukumnya adalah gunnah. Padahal tidak. Kalau misalkan sebelumnya kemasukan nun sukun atau tanwin misalnya, atau kalau mim bertasydid sebelumnya ada huruf mim sukun ketambahan itu misalnya begitu. Jadi catatan kecil di bawah itu hanya catatan yang kami buat supaya tidak keliru dalam menentukan hukum, supaya bisa membedakan antara gunnah dan idgham seperti itu. Jadi kalau misalkan orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu untuk dijelaskan, itu tidak perlu. Karena itu yang kami buat tambahan saja supaya lebih memudahkan, supaya saudara tidak keliru dalam menentukan hukum, seperti itu maksudnya.
Ini kan ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui nun bertasydid. Kita perhatikan jika sebelum huruf nun bertasydid di sininya nih, kalau sebelum kan tadi sebelah kanan ya. Ini nun bertasydid, nah sebelah kanan sininya nih ada huruf yang memiliki harokat fathah seperti ini, atau kasroh atau dhammah misalnya di sebelah kanan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid itu, maka berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Karena nanti kalau misalnya ada huruf nun bertasydid tapi sebelumnya di sininya misalnya ada nun sukun misalnya, atau ada tanwin misalnya, maka nun yang memiliki tanda tasydid, mim yang memiliki tanda tasydid itu nanti hukumnya bukan gunnah tapi menjadi idgham bi gunnah seperti itu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Seperti itu ya. Nah, maka ini berarti hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Maka ini kita gunnahkan. Jadi di bagian nannya itu suaranya itu kita tahan ya. Kita panjangkan sejenak. Nan sepanjang dua harokat. Minanna. Nah, seperti itu ya. Nan ditahan digunakan nan. Nah dibaca panjang. Kenapa kok nah dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Di situ kan di rumus 3 warna hitam pada media gambar dapat kita lihat ya. Kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, baris miring itu harokat fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik kan, titik-titik di situ letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, sama kayak na ini tadi. Kenapa kok na dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini. Cuman di sini alifnya tuh disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi fokus perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting itu ada alif. Ada alif. Jika sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih, baris satu miring di atas huruf nih, harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah begitu. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya na kita baca panjang. Ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Minan nasi fabashirhum. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya adalah waqaf mamnu'. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita jangan berwaqaf. Jangan berhenti di tanda waqaf ini, kita teruskan saja, kita wasolkan begitu. Nah, kita sambung bacanya. Kecuali kalau waqaf mamnu ini misalnya terletak di akhir ayat, maka kalau di akhir ayat tidak apa-apa begitu, kita berwaqaf. Tapi ini kan letaknya dia di tengah-tengah ayat nih, waqaf mamnunya nih, maka kita jangan berwaqaf di sini, jangan berhenti di sini. Nah, kita wasolkan. Minan nasi fabashirhum. Di sini ada huruf ra sukun. Huruf ra sukun, ada huruf ra, ada tanda sukun, huruf ra sukun. Sebelum ra sukun di sini ada ini, ada harokat kasrah. Huruf ra sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf ra sukunnya dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga pangkalisan kita tidak naik terangkat ke atas. Jadi lidah kita itu santai, relax. Fabashir, shir, jangan dibaca fabashir tebal begitu, jangan. Tipis kan. Fabashirhum. Di sini ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia ada 3 bentuk hukum. Pertama, kotak nomor 1, kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kotak nomor 2, huruf mim sukun setelahnya huruf mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3, izhar syafawi. Izhar syafawi itu kalau ada mim sukun setelahnya bukan huruf ba juga bukan huruf mim.
selain ba dan mim, maka semua hukumnya izhar syafawi. Sedangkan hum ini mim sukunnya setelahnya huruf ba, mim sukunnya itu bertemu dengan huruf ba. Perhatikan tuh yang di kotak nomor 1. Ikhfa syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi, begitu. Jadi cara membacanya itu kita dengungkan. Di bagian humnya ini suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Hum sepanjang 2 harokat. Hum bi'adza, binya pendek, hum yang humnya yang kita tahan, kita panjangkan 2 harokat. Hum bi'adza, seperti itu. Cara membaca ikhfa syafawi ini ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, begitu. Namun yang kami dapat ketika belajar secara langsung ya dengan guru-guru kami, maka cara membacanya ini kita baca hum biasa, kita baca hum dengan merapatkan kedua bibir, hum, tapi jangan ditekan. Jadi bibirnya itu dirapatkan tanpa memberikan tekanan, seperti itu. Jadi baca biasa, hum biasa, hum, tapi jangan ditekan bibirnya itu. Ketika humnya itu jangan ditekan, gitu. Tempelkan saja, rapatkan, hum, begitu yang kami dapatkan. Hum bi'adza, seperti itu. Za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa latihan tanpa bantuan media gambar. Kalau di media gambar tadi itu letaknya itu di rumus 3 warna hitam. Ini pada dasarnya sama dengan ini penjelasan ini. Kenapa kok na dibaca panjang? Sama dengan ini tadi penjelasannya. Sama ini za kenapa dibaca panjang? Di rumus 3 warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingganya za dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah ya, atau ada alif, sebelah kanannya alifnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Za dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Bi'adzabin alim. Tanwin setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Bukankah ini huruf alif? Begitu. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya kan ya, ada harokatnya, ada barisnya. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, ingat ya, kalau ada alif, ada harokatnya, ada barisnya, ada tanda bacanya tuh, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, makanya ini tanwin setelahnya hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Huruf-hurufnya itu silakan pelan-pelan dihafal supaya nanti bisa mengetahui hukum bacaan izhar halqi. Huruf hamzah termasuk huruf izhar halqi kan? Maka tanwin bertemu dengan huruf hamzah, dikarenakan huruf hamzah ini huruf izhar halqi, maka ini hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi itu ya dibaca jelas dan tidak berdengung. Nah, yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya, jangan disamar-samarkan, jelas. Adzabin, bin, nah terbaca jelas gitu, bin. Kemudian tidak didengungkan, jadi di bagian binnya itu jangan dipanjangkan, jangan dibaca bi'adzabin alim, dipanjangkan begitu, jangan. Dia tidak didengungkan, tidak digunahkan, jadi pendek saja. Bin alim, bin alim. Nah, seperti itu. Kemudian lim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid li sukun? Apa yang mempengaruhi perubahan itu gitu kan? Nah, sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Nah, kenapa kok li dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak dan Ibu, saudara semuanya sudah tahu kenapa kok li dibaca panjang, karena tadi di atas sudah kita jumpai. Jadi
Ya, jadi karena di sini ada huruf ya sukun. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini. Ada harokat kasroh nih, baris satu di bawah ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini kita baca panjang. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Li dibaca panjang. Nah, penjelasannya itu sama kayak zi ini tadi di atas ini tadi. Nah, ini pada awalnya li mad tabi'i, kemudian mad tabi'i itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Di sini yang kita jumpai huruf mim. Li ditambah huruf mim yang disukunkan dibaca lim. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka dia berganti menjadi mad arid li sukun. Kalau mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan begitu. Jadi maksudnya konsisten itu begini. Maka tadi kan kami katakan atau. Makanya maksud itu harus konsisten, kita harus milih. Kita harus memilih itu dalam membaca Al-Quran. Kalau misalkan mad arid li sukunnya itu kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita membaca Al-Quran itu semua kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4 semua kita baca 4 panjangnya tuh. Kalau kita baca 6 harokat semuanya kita baca 6 harokat panjangnya. Tidak boleh selang-seling antara atas dan bawah untuk mad arid li sukunnya begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kalau kita berhenti di huruf mim kita baca alim. Jangan dibaca alimin. Alimin jangan, tapi dibaca alim. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf mim. Untuk di sini huruf mimnya tidak dibaca panjang. Maka apa tadi kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingganya ini kita baca alim. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Untuk para guru ngaji lainnya yang juga mungkin melihat video pembelajaran yang kami buat ini, jika ada hal-hal yang kiranya kurang pas dari yang kami sampaikan misalnya, atau misalnya ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan begitu, misalnya mungkin ada yang kurang sempurna begitu kan, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya, supaya nanti dapat bisa langsung dibaca dengan yang belajar. Kami mengajak mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar dapat bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Mari kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.